basah. Mimpi basah pertama kali terjadi pada laki-laki antara usia 9 sampai 14. Ada juga yang sampai 16 masih dikategorikan normal. Mimpi basah umumnya terjadi secara periodik sekitar 2-3 sampai 3 minggu sebagai pengeluaran cairan sperma atau istilahnya ejakulasi yang tidak diperlukan secara alamiah. Tapi ayah bunda ya, mungkin ayah paham ya, ini bunda ada beberapa bunda yang dipikirnya mimpi basah itu hanya 1 kali. Pada saat anak kita misalnya mimpi basah hari ini dan hari ini usianya 10 tahun ya, dan ini ya bulannya Oktober, maka setelah hari ini 2 minggu atau 3 minggu dia mimpi basah lagi, 3 minggu mimpi basah lagi, persis menstruasi. Cuman menstruasi ketahuan karena dia berdarah dan ada mengambil waktu antara 3 hari sampai 10 hari kan gitu. Laki-laki enggak, dia enggak berdarah dan dia hanya mengeluarkan hari itu juga. Kalau dia terjadinya malam, ya malam itu saja. Tapi dia 3 minggu sekali keluar. Ya. Karena belum menikah, maka keluarnya secara alami, yaitu lewat waktu tidur. Baik mimpi ataupun enggak. Ya. Ini istilahnya. Punten, banyaknya air mani yang keluar setiap kali terjadi ejakulasi sekitar 5 mili atau 1 sendok teh. Dan dalam 5 mili ini, maaf ya ayah bunda ya, bapak ibu guru, ini kayak gini. Di dalam air mani 5 mili ini terkandung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Nanti sampaikan pada Ananda yang mungkin Ananda mungkin ada yang umur kelas 3 ya atau kelas 4 ya, sebentar lagi mungkin mimpi basah di kelas 5 atau kelas 6. Ciri-ciri mimpi basah itu yang basah celana dalam, ini maaf. Karena dia cuma 5 mili. Dan dia agak kental. Bedakan dengan ngompol. Kalau ngompol itu bisa 50 mili, 100 mili, atau orang bilang 50 cc, 100 cc. Ya, dan dia lebih cair, maka yang basah nggak cuma celana, mungkin juga tempat tidur. Kalau dia pegang guling, gulingnya itu ngompol. Ya. Dan bunda juga kalau mau cek ya, saya kan punya anak 4 laki-laki ya. Dulu waktu masa-masa mulai dia pernah sudah bilang bahwa mimpi basah, saya cek sendiri loh celananya. Kalau perlu saya cium, oh ini bau sperma ya, ini. Kamu mimpi basah. Ya. Itu ibu kan tadi, peran ibu kan pada saat dia balik, ini balik dia. Peran ibu. Bukan ayah yang harus cari lihat celananya, bukan. Ya, ayah backup saja. Kalau misalnya anak laki-laki mau ditambahin ceritanya bahwa ayah dulu waktu pertama mimpi basah itu usianya, itu ayah yang berperan, tapi ibu berperan ngecek itu celana dalamnya yang punya anak laki-laki. Ya. Dan kemudian ya, apa sih yang terjadi? Ketika testis mulai berproduksi, maka setiap hari testis memproduksi sperma. Ya. Dan kemudian jika produksi air mani, jadi nanti sperma bersama nanti ya cairan-cairan yang akan istilahnya jadi air mani kalau dia ya sudah terkumpul di testis. Yang nama testis itu kalau organ reproduksi laki-laki itu ada yang 2 kayak biji itu namanya testis. Orang awam bilangnya biji. Ya, itu 3 minggu atau 2 minggu sekali itu penuh loh dengan sperma. Nanti dari situ keluar, nanti akan ditambahkan cairan-cairan dan nanti keluarnya namanya produksinya air mani. Jadi air mani ini akan keluar dengan sendirinya saat tidur, baik melalui mimpi atau tidak mimpi. Banyak ibu-ibu bingung mimpi apa sih itu? Mimpi erotik. Dia dekat dengan sang perempuan, mungkin dia peluk perempuan. Bahkan ada mungkin kalau sudah mulai agak dewasa dan dia belum nikah-nikah, dia mimpi hubungan intim dengan perempuan. Itu namanya mimpi erotik. Dan 3 minggu itu biasanya karena kalau udah penuh itu ada stimulasi karena udah penuh testisnya 3 minggu, makanya ada stimulasi setiap mau keluar ya, syahwat birahi kan tadi ya, balik itu ada kaitannya dengan birahi ya, dengan syahwat dia naik, makanya mimpi begini. Tapi ada juga anak sudah 3 minggu dia capek banget, barangkali dia tidur nggak pakai mimpi, dia masuk ke dalam gelombang delta, tapi besoknya basah juga, ya sudah itu juga namanya ya mimpi basah. Nanti apa yang diharuskan dalam kita sebagai keluarga muslim ya pada saat sudah pertama mens dan kemudian dia mimpi basah ya. Ada lagi sebelum mimpi basah atau sebelum air mani keluar itu biasanya diawali dengan air mazi. Dia cairannya putih bening dan agak kental. Keluar tidak memancar. Jadi dia keluar netes-netes gitu, tidak orgasmes. Kayak kita tuh kayak keputihan gitu ya. Ya, dia tidak memancar, tidak orgasme dan tidak membuat lemas. Itu berarti yang keluar air mazi. Dan keluar pada saat beraktivitas. Itu biasanya malamnya akan keluar air mani, didahului air mazi. Ya. Nah sekarang, apa yang diharapkan sebetulnya ya? Diharapkan sebetulnya pada saat Ananda sudah tahu bahwa dia sudah balik, ini berarti dia sudah mulai tegak aturan-aturan yang ya kena hukum-hukum pada dia. Hukum agama, hukum negara juga ya mungkin. Ya.
Makanya yang diajarkan kalau kamu sudah mimpi basah, kamu harus mandi wajib kan gitu. Tapi kalau air mazi, dan pada saat misalnya dia keluar pada saat dia lagi aktivitas, apalagi misalnya nanti kalau dia sekolah, keluarnya di sekolah, maka yang diajarkan bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air, kemudian ya sudah wudu sudah bisa melaksanakan sholat, jadi nggak perlu mandi kalau air mazi. Cirinya itu tadi cairan putih bening agak kental, keluarnya nggak memancar, dia netes, jadi tidak membuat orgasme dan nggak buat lemes. Ya, kecuali kalau ada anak-anak, mohon maaf, ada istilahnya ya, masturbasi atau onani, itu bikin lemas, itu bukan mazi yang keluar, itu air mani. Dan itu harus mandi. Ya. Anak perempuan juga kalau sudah menstruasi, yang paling penting adalah kita mau mengajarkan mandi junub itu. Ajarkan niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Ya. Ini ajarkan, dan ajarkan tata caranya. Ya, mungkin ayah bunda sudah tahu, karena kita juga selalu sering lakukan itu. Ajarkan ini yang sebetulnya mau kita ingatkan lagi. Bahkan saya ya, karena Ananda masih kecil ya, masih kelas 6 SD waktu itu, jadi setiap kalau ke kamarnya dia lihat dia celana dicium dikit, oh ini ada kental nih, baik besoknya atau misalnya ya saya lihat lagi, oh nanti pulang sekolah akan saya tanya, nah ya kamu tadi malam mimpi basah, nggak rasa sih Bu, tapi ibu lihat celananya basah, sudah mandi wajib nggak? Diingatkan, diajarin, apalagi masih SD. Ajarin, bahkan 3 minggu sekali. Ya. SMP aja masih diingatkan, SMA masih diingat. Nanti pas mahasiswa dia sudah terbiasa kan, makanya dia udah ngerti juga. Nah, makanya dia mandi wajib. Kalau perempuan lebih enak karena lebih kelihatan ada perdarahan.